gitu ya. Di dalam waktu kita misalnya luangkan sekitar 30 menit sehari untuk duduk ya, diam dan mencoba, mungkin awalnya merenung dulu gitu. Ada yang bilang, "Loh, kalau misalnya nanti meditasi kok saya jadi agak ngantuk gitu ya." Nah, sebenarnya itu artinya proses relaksasinya berjalan. Nah, tinggal nanti setelah ada peristiwa ada suatu kondisi ngantuk tersebut, kita tingkatkan ke konsentrasi selanjutnya. Jadi dia lebih berkonsentrasi. Tapi ngantuk di awal meditasi itu wajar sekali. Wajar sebagai pelepasan atau pelepasan stres. Jadi dia sudah rileks kan sebenarnya. sudah. Malah orang yang nggak bisa ngantuk itu kan yang banyak masalah gangguan cemas kan seperti itu. Dia tidak bisa tidur, kemudian dia akhirnya nggak bisa melakukan sesuatu kegiatan dengan baik karena cemas sekali dan nggak bisa konsentrasi. Nah, meditasi membantu juga untuk membantu orang itu lebih bisa konsentrasi dan lebih bisa membantu dirinya lebih tenang. Gitu sih. Nah, Dok, apakah meditasi ini diaplikasikan juga sebagai terapi komplementer begitu di bidang medis? Ya, kalau kita bicara tentang terapi, maka di dalam buku teks sendiri, di dalam buku teks psikiatri, ini termasuk dalam salah satu terapi. Jadi ada terapi namanya relaksasi terapi. Nah, yoga, meditasi itu adalah salah satu cara untuk meditasi untuk mengatasi gejala-gejala tadi. Jadi sebenarnya sudah masuk ke dalam buku. Jadi bukan seperti hanya terapi yang sifatnya tidak dilihat secara klinis, secara ilmiah, dan tetapi sudah dilakukan. Sudah diterapkan juga di dunia medis begitu ya, Dok ya? Ada beberapa kasus malah untuk terapi yang disebut kalau di barat itu mindfulness terapi, sebenarnya basicnya meditasi ini. Mereka dapat mengurangi agresivitas dari orang tersebut. Jadi waktu itu pernah kita ketemuan di Amerika dan mereka melakukan penelitian kepada anak-anak di daerah Bronx, dan itu ternyata ketika dilakukan meditasi, mindfulness terapi, ternyata hasilnya cukup bagus untuk meredam kemarahan dan agresivitas dari anak-anak ini. Nah, Dok, ini penyakit yang dalam kategori serius begitu, apakah bisa juga diintervensi dengan meditasi begitu, Dok? Kalau saya lihat sih kasus-kasus gangguan kejiwaan memang lebih banyak, ya, dan terutama untuk kasus-kasus yang membutuhkan penenangan di dalam konteks terapinya. Misalnya orang yang sakit jantung, ya, orang sakit jantung itu sebenarnya nggak boleh terlalu senang banget, juga nggak boleh terlalu sedih banget. Dia harus lebih tenang seperti itu. Nah, ini cukup bisa membantu meditasi. Terus untuk pasien-pasien yang mengalami misalnya gangguan nyeri, ya pada pasien kanker juga misalnya bisa membantu. Kenapa? Karena dengan penenangan terapi ini, dia dengan meditasi dia lebih nyaman, ya, kemudian lebih tenang sehingga kondisi sistem imunitas tubuhnya akan meningkat dan dia akan membantu proses penyembuhannya sendiri. Jadi gunanya cukup banyak. Ya, terima kasih Dr. Andri telah berbagi informasi di Solusi Sehat dan sangat bermanfaat ya, Dok. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Baik, makasih. Ya, demikian Solusi Sehat kali ini. Nantikan tema menarik lainnya di episode mendatang. Saya Indri Soekardi, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Dok.